Bab 509. Suara rintihan di ranjang. Berbicara tentang Goa Dewa, lebih dari selusin orang saling membenci. Kami memang mendapatkan banyak harta, tetapi semuanya direbut oleh tubuh sejati Taiyin dan tubuh Xuanling. Melihat selusin murid dipenuhi dengan kemarahan, Harliye tanpa sadar menyentuh ujung hidungnya. Dari mana kalian dirampok oleh tubuh sejati Taiyin dan tubuh Xuanling? Aku yang menyamar sebagai mereka. Namun, Harliye secara alami hanya mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya. Jika tidak, selusin murid akan memarahinya di sini di tempat. Aku tidak tahu sebelumnya bahwa kakak seperguruan Qin adalah Master Suci Sekte Yan Huang. Mohon Master Suci untuk mengampuni dosa kami. Ketika Harliye menyentuh ujung hidungnya, lebih dari selusin murid Sekte Yan Huang memberi hormat lagi. Kalau ada yang menyinggung Master Suci di masa lalu, kami memohon Master Suci memaklumi. Aku bukan orang yang picik. Harliye melambaikan tangannya dengan santai, lalu menjentikkan lengan bajunya. Selusin tas penyimpanan terbang keluar dan mendarat di tangan mereka. Setiap tas penyimpanan berisi sejuta batu spiritual. Master Suci, ini. Selusin murid sedikit terkejut dan sedikit tercengang. Diam-diam berpikir bahwa Master Suci mereka sangat murah hati. Aku tidak pernah pelit dengan orang sendiri. Harliye tersenyum kecil. Untuk kalian yang dirampok di Goa Dewa, aku akan secara pribadi mencari Zuno Huo dan Nancy Ji untuk menyelesaikan akun di masa depan. Yang harus kalian lakukan adalah berkultivasi dengan baik. Kami pasti akan memenuhi harapan Master Suci. Harus mengatakan, pernyataan Harliye membuat lebih dari selusin murid Sekte Yan Huang berapi-api. Faktanya, bagaimana mereka tahu bahwa alasan mengapa Harliye begitu kaya terutama karena dia memiliki hati nurani yang bersalah. Dia mencuri harta murid-muridnya, jadi dia tidak bisa membiarkan murid-muridnya rugi. Setelah selusin murid pergi, Harliye hanya berbaring. Aku akan ke Sekte Ren Huang besok. Aku tidak tahu Cintika Zong yang mana. Oh tidak, itu Cantika. Apakah dia akan mencekikku di tempat? Sambil bergumam dengan suara rendah, Harliye hendak memasuki ruang kecil itu dan tidur siang. Namun, pada saat ini, aliran cahaya masuk dan mendarat di bahu Harliye. Dilihat dari dekat, itu adalah Little Elf. Bocah, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Little Elf menatap Harliye dengan mata tajam. Sepertinya benda kecil ini menemukan sesuatu yang bagus di Sekte Yan Huang. Tidak ada waktu, kata Harliye, hendak masuk. Ada seorang pria dan seorang wanita di sana berhubungan seks. Ayo pergi lihat. Tanpa diduga, Harliye, yang telah melangkah ke dunia kecil dengan satu kaki, berbalik dan berlari lebih cepat daripada kelinci. Dengan cara ini, keduanya sampai di puncak gunung yang agak curam di gunung spiritual Sekte Yan Huang. Begitu mendarat, Harliye mendengar gumaman centil seorang wanita dari paviliun kecil di gunung dan samar-samar, dia juga bisa mendengar suara seorang pria terengah-engah. Lihat, aku tidak berbohong padamu. Elf kecil berkata sambil menatap paviliun kecil dengan mata besar. Benar-benar berdedikasi. Melihat paviliun kecil yang bergetar berirama, Harliye menghela nafas. Kekuatan, frekuensi, suasana hati, suara tempat tidur, cek. Mendengar suara centil wanita di paviliun kecil itu, Harliye hanya bisa merasakan panas di sekujur tubuhnya dan api jahatnya naik dan dia sepertinya memikirkan malam bersama Len Sichu. Kalau aku bisa menaklukkan guru cantik di tempat tidur suatu hari, aku jamin sanggup bertahan selama 10 hari setengah bulan. Entah kenapa, Harliye tiba-tiba memiliki ide jahat di hatinya seperti binatang buas. Suara guru cantik merintih di tempat tidur pasti sangat merdu, hehe. Harliye memikirkannya, lalu tersenyum dan sesuatu di bagian bawah tubuhnya bahkan sudah berdiri.
Kenapa kamu tertawa begitu murahan? Mendengar Harley tertawa terus, Little Elf di samping memandang Harley seperti orang idiot. Persetan. Cek, Little Elf tidak setuju. Dia mengusap alisnya dengan jari-jari kecilnya dan melihat ke paviliun kecil itu lagi. Biarkan aku terbuka mata surgawi untuk melihatnya. Blok. Harley menamparkan dan memarahi. Sialan, apakah kamu masih memiliki moral? Cukup dengarkan saja, apakah kamu masih ingin menonton? Sialan, matamu lebih besar dari mataku. Omong kosong, meskipun aku tidak tahu malu, masih memiliki integritas, aku hanya mendengarkannya, tetapi tidak menontonnya. Kedua orang itu memaki, tetapi pertempuran di paviliun kecil masih belum berhenti. Lagi pula, Little Elf gagal membuka mata surgawi dan hanya bisa menatap paviliun kecil sambil menelan air liur. Tentu saja, Harley hanya mendengarkan, dia tidak menggunakan mata keabadian untuk menonton. Memang orang ini masih memiliki integritas, meski tak tahu malu, namun ada juga beberapa batasan. Paviliun kecil tidak jauh masih bergetar dan suara tempat tidur sangat keras. Jika paviliun kecil itu tidak dilarang, seluruh sekte Yan Huang akan datang untuk menonton siaran langsung. Harus mengatakan bahwa pria itu memang cukup hebat. Sejak Harley dan Little Elf datang, paviliun kecil tidak pernah berhenti bergetar. Dengan cara ini, kedua orang itu tetap di sana seperti itu dan setelah mendengarkannya selama lebih dari 6 jam, ketekunan ini, kecuali mereka, tidak ada orang lain. Malam itu tidak damai. Pada saat ini, di dalam istana bawah tanah ribuan mil jauhnya, seorang gadis berbaju merah menamparkan sebuah orang tua berambut darah hingga memuntahkan darah. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Gadis berbaju merah menatap orang tua berambut darah itu dengan dingin. Ketika dia berbicara, darah mengalir dari sudut mulutnya dan seluruh tubuhnya menjadi sangat tidak stabil dan amarahnya tak terbendung. Cantika, pil pengikis tulang 4 pola dan pil spiritual rasanya enak, kan? Orang tua berambut darah itu tidak menjawab pertanyaan gadis berbaju merah, tapi dia tertawa keras, rambutnya acak-acakan, seperti hantu. Pef. Begitu kata-kata orang tua berambut darah terdengar, gadis berbaju merah itu menyemburkan seteguk darah dan wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Melihat ini, orang tua berambut darah itu tiba-tiba bangkit dan menukik keluar dari istana bawah tanah. Bisakah kamu pergi? Meskipun kondisinya sangat buruk, gadis berbaju merah masih mengeluarkan cahaya ilahi dan cahaya ilahi mengikuti orang tua berambut darah dan teriakan segera terdengar di luar. Segera, sekelompok orang tua bergegas ke istana bawah tanah, melihat gadis berbaju merah bergoyang dan tiba-tiba melihat ke samping. Master Suci, kamu. Wanita berbaju merah itu tidak berbicara, hanya terhuyung-huyung dan seteguk darah menyembur keluar lagi. Segera, beberapa orang lagi bergegas ke istana bawah tanah, masing-masing berlumuran darah, berlutut di tanah dengan gedebuk, suci. Master Suci, orang-orang istana haus darah mengepung seluruh gunung spiritual. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Nyalakan formasi besar untuk melindungi sekte. Gadis berbaju merah itu menghentikan tubuhnya yang gemetar dengan tiba-tiba, dengan darah yang mengucur dari mulutnya, minta bantuan sekte Yan Huang. Di tengah malam, paviliun kecil itu mandek dan bergetar dan suara wanita yang memanggil tempat tidur segera berhenti. Pada titik ini, Harley dan Little Elf menyelinap keluar dari gunung kecil tanpa akhir yang terlihat. Entahlah, jika orang-orang di sekte Yan Huang tahu bahwa Master Suci mereka tidak tidur di tengah malam, tetapi berlari untuk mendengarkan kegiatan seks orang, mereka akan meludah di tempat. Little Elf menyelinap pergi lagi, tapi Harley menggosok dagunya sepanjang jalan,
memikirkan saat kembali ke Sekte Heng Yue untuk melakukan hal-hal indah di musim semi. Dia tertawa bodoh. Sambil berjalan, Harley Ye tidak bisa menahan diri melirik ke kejauhan dan menemukan orang tua beruban berdiri di bawah dinding batu. Harley Ye menatap matanya dan melihat bahwa itu adalah Jelvin Zong. Melihat dari kejauhan, punggung Jelvin Zong sedikit bungkuk. Dia hanya berdiri diam di bawah dinding batu, memandangi dinding batu dengan linglung, tidak tahu apa yang dia lihat. Terkejut di dalam hatinya, Harley Ye menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekat. Mungkin adalah bahwa Jelvin Zong begitu fokus sehingga dia tidak menyadari bahwa Harley Ye telah muncul di sampingnya. Apa yang kamu lihat? Harley Ye tidak membangunkan Jelvin Zong, tetapi juga mengarahkan pandangannya ke dinding batu, hanya untuk menemukan bahwa ada beberapa baris karakter di dinding batu, diatur secara vertikal dan itu adalah puisi. Jiwa hancur, daun berserakan, bunga berserakan dan bulan berserakan. Angin sepi hanyut dengan hujan yang sunyi dan bunga bakung melupakan kesedihannya dan meratapi dunia. Apa yang kamu inginkan? Apa yang ada untuk mengeluh? Aku berharap ada bayangan pangeran di jembatan neraka, tetapi aku tidak melihat nama pangeran di batu tiga kehidupan. Bersambung. Bab 510. Jimat Segel Mayat. Melihat sekilas, Harley Ye bergumam ringan, kenapa Sekte Yan Huang juga memiliki puisi ini? Kata-kata Harley Ye membangunkan Jelvin Zong di sebelahnya. Lalu dia berbalik tanpa sadar dan menatap Harley Ye. Sobat, apakah kamu pernah melihat puisi ini? Aku melihatnya di tebing kuno di Goa Dewa. Apakah aku bahkan mencatatnya? Goa Dewa. Mendengar dua kata ini, Jelvin Zong sedikit mengernyit dan ada kilatan samar di mata tuannya yang keruh dan bergumam, mungkinkah guru juga pernah ke Goa Dewa? Senior, yang menulis puisi ini, sangat sedih, sangat bingung, sangat kesal. Harley Ye memandang Jelvin Zong. Itu ditulis oleh aku, guru, sebelum dia pergi. Gurumu lagi. Harley Ye menggaruk kepalanya dengan keras dan melihat puisi kuno di dinding batu lagi. Apakah ini juga kebetulan? Harley Ye bergumam dalam hatinya karena ternyata guru Hong Chen dari Jelvin Zong menulis puisi dengan menyebutkan nama Harley Ye dan nama Fancy Chu. Yang pasti gurunya senior Jelvin Zong juga pernah ke Goa Dewa. Harley Ye menyentuh dagunya, garis besar tiap kata persis sama. Aku tidak tahu Hong Chen begitu romantis. Setiap kali sepi di malam hari, aku akan berdiri di sini dan membaca puisi ini dengan tenang. Saat Harley Ye merenung, Jelvin Zong di sampingnya menghela nafas, mungkin itu satu-satunya yang ditinggalkan guru. Senior, almarhum sudah tiada, kenapa kamu melakukan ini? Kata Harley Ye dengan menghibur. Mengapa? Jelvin Zong dengan enggan menghela nafas, guru, dia memandang rendah dunia ketika dia masih muda, tetapi di tahun-tahun berikutnya, dia menjadi bingung karena suatu alasan dan keadaannya sangat aneh. Kadang-kadang bahkan menyebut nama adik seperguruan perempuan kami dengan nama yang salah. Setelah mengatakan itu, Jelvin Zong melihat puisi kuno di dinding batu lagi. Satu-satunya konstanta guru adalah, dia selalu melafalkan puisi ini dengan semangat. Jangan-jangan ada rahasia besar yang tersembunyi dalam puisi ini, kata Harley Ye ragu-ragu. Jadi, setiap ada waktu luang, aku akan berdiri di sini, berharap melihat sesuatu dari puisi ini. Aku benar-benar ingin tahu mengapa guru menjadi kacau saat itu dan mengapa dia tidak pernah melupakan puisi ini. Aku bertanya-tanya apakah guru memiliki keinginan yang tidak terpenuhi. Senior Hong Chen telah meninggal, jadi senior jangan terlalu pedulikan. Melihat Jelvin Zong yang tua, Harley Ye menghiburnya.
Dengan desahan lain, Jelvin Sung berbalik diam-diam dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Setelah dia pergi, Harley juga menyentuh dagunya, melirik dinding batu untuk terakhir kalinya dan juga berbalik dan pergi. Kembali ke dunia luar angkasa yang kecil, Harley mengeluarkan buah spiritual dan memanggil bejana ilahi Daluo. Weng. Bejana ilahi Daluo sangat besar dan berat, sederhana dan alami, dipenuhi dengan gumpalan energi Tao yang misterius, membentuk riam air terjun, dikelilingi oleh tulisan ramalan surgawi, berjalan sendiri menurut hukum tertentu dan suara surgawi yang terjalin oleh Dao beresonan. Setelah melakukan ini, Harley hanya membersihkan tas penyimpanan dan mengeluarkan mayat-mayat yang dibawa keluar dari gunung ratusan ribu. Tepat saat jenderal mayat itu dibawa keluar, Harley menggerakkan bejana ilahi Daluo untuk menekannya di sana. Setelah menekan jenderal mayat, Harley perlahan mencondongkan tubuh dan melihat ke atas dan ke bawah dengan mata keabadian. Kekuatannya sebanding dengan kultivator alam Lingsu yang surga ke-8. Harley menyentuh dagunya dan bergumam, dia memiliki daging dan darah. Tidak diragukan lagi mayat kuno, dia ditanam dengan segel mantra. Berbicara tentang segel mantra, Harley menatap alis mayat lagi dan melihat segel mantra aneh di otaknya. Segel mantra inilah yang bisa dikendalikan oleh manipulator. Memikirkan hal ini, Harley membelah kepala jenderal mayat dan meraih segel mantra di tangannya. Segel mantra ini terlihat berwarna emas ungu, tergantung di tangan dan ada aura suram yang meluap, meskipun hanya sebesar telapak bayi, tetapi ada banyak misteri di dalamnya. Tiba-tiba, Harley sedikit menyipitkan mata kirinya, menatap segel mantra emas ungu yang melayang di telapak tangannya. Tak disangka, ia menangkap segel jiwa dari segel mantra ini. Ternyata begitu. Harley akhirnya tersenyum, segel mantra emas ungu ini juga buatan orang, membuat segel mantra dan membuat pil obat, tujuannya sama, ada segel jiwa di pil obat, sama juga ada segel jiwa dalam segel mantra. Omong-omong, Harley tersenyum lebih baik, jadi, selama aku bisa memecahkan segel jiwa, aku juga bisa membuat segel mantra itu dan selama aku membuat segel mantra ini, aku juga bisa membuat jenderal mayat. Setelah mengatakan itu, mata Harley memicingkan mata lebih dalam, menatap segel jiwa dalam segel mantra. Dia melihat seorang lelaki tua yang ditutupi jubah emas ungu, yang sedang memanipulasi bara api yang aneh untuk membuat segel mantra. Namun, ini bukan masalah bagi Harley saat ini. Tingkat jiwanya sudah alam bumi dan setelah menelan sumber tubuh suci zaman purba, baik jiwa maupun raganya telah menjadi terlahir kembali dan tingkat jiwanya seolah telah mencapai puncak alam bumi. Kultivasi jiwa seperti itu, jika ada resep pil spiritual, tidak sulit untuk menyempurnakan pil spiritual 5 pola. Karena pil spiritual 5 pola dapat disempurnakan, segel mantra, yang mengendalikan mayat kuno di tangan, juga seharusnya bisa disempurnakan. Entah kapan, Harley menarik kembali pandangannya dan sudut mulutnya penuh dengan senyuman, sungguh misteri, jika memberiku mayat kuno yang sakti, aku juga bisa membuat seorang jenderal mayat yang sakti. Setelah mengatakan itu, cahaya dingin melintas di mata Harley, dia menghancurkan segel mantra di telapak tangannya. Pef. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara muntah darah. Di kedalaman istana bawah tanah, yang berjarak ribuan mil jauhnya, seorang pria yang ditutupi jubah emas ungu mengungkapkan sepasang mata yang tertutup cahaya redup. Jenderal mayat yang dikirim ke gunung ratusan ribu telah dibawa keluar. Siapa yang memecahkan segel mantra itu? Malam yang sunyi, fajar dalam sekejap mata. Keesokan harinya, Harley baru saja keluar dari dunia kecil dan cahaya putih berdiri di depannya dari langit, berubah menjadi sosok, melihat dari dekat, itu adalah Jelvin Sung.
Ikuti aku. Jelvin Zong tidak mengatakan apa-apa, meraih telapak tangan Harley Ye dan melarikan diri ke ruang hampa. Senior, mengapa begitu mendesak? Harley Ye, yang bingung, memandang Jelvin Zong dengan takjub. Sekte Ren Huang baru saja memberikan informasi terputus-putus, adik seperguruan Cintika Zong dijebak tadi malam dan terluka parah. Master Istana Haus Darah menyerbu gunung spiritual Sekte Ren Huang. Istana Haus Darah lagi. Mendengar 3 kata ini, mata Harley Ye tanpa sadar memancarkan cahaya dingin. Kamu dan aku akan pergi dulu, Master Sekte Yan Huang akan tiba nanti, kata Jelvin Zong sambil membawa Harley Ye ke dalam formasi teleportasi. Senior tahu berapa banyak Master Istana Haus Darah yang mengepung Sekte Ren Huang dan berapa banyak yang ada di alam langit semu. 3. Harley Ye mengerutkan kening setelah mendengar nomor ini. Harley Ye tahu betul apa yang dimaksud dengan 3 alam-alam langit semu. Meskipun Jelvin Zong kuat dalam pertarungan, setiap kali dia bergerak, kultivasinya menjadi 1 poin lebih rendah. Alam langit semu sangat sulit untuk dibunuh. Bahkan jika dia bisa membunuh alam langit semu, dia harus membayar harga yang menyakitkan. Teknik terlarang keabadian bisa menghancurkan 1, tapi 2 alam-alam langit semu lainnya harus ditangani oleh senior Jelvin Zong. Harley Ye berpikir dalam hati, tapi jika ini masalahnya, kultivasi senior Jelvin Zong pasti akan turun tajam. Langit semu bahkan bisa turun ke alam Kongming surga ke-9. Istana Haus Darah, benar-benar ada mereka di mana-mana. Mata Harley Ye sangat dingin. Tunggu aku, ketika aku sempat, aku pasti akan memukul kalian dengan fatal sekali. Jika tidak menyakiti kalian, kalian tidak akan ingat pelajaran. Sobat, jika aku tidak bisa kembali kali ini, aku harap kamu akan menjaga Sekte Yan Huang, kata Jelvin Zong tiba-tiba. Bersambung.